Film ini bergenre action komedi, mengisahkan Aurel yang diperankan plat Brumaru merupakan seorang polisi lalu lintas. Saat di hari pertamanya bekerja, dia benar-benar ingin membuktikan kemampuannya. Tetapi karirnya terancam ketika temannya Denzel yang diperankan oleh Matei Dima merekrutnya dalam operasi yang tidak terlalu rahasia. Sehingga mereka banyak melalui kejadian-kejadian konyol yang membuat mereka hampir saja diberhentikan dari pekerjaannya. Seperti apakah aksi-aksi dan kekonyolan film ini? Langsung saja kita masuk ke alur film yang berjudul Haita de Actuine atau Paket Aksi. Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang pria yang bernama Denzel dan Petku. Mereka ini adalah polisi lalu lintas yang sedang bertugas. Kemudian dari kejauhan, mereka melihat dua orang wanita yang sedang menghisap batang berasap dan membuang sembarangan. Denzel yang kesal menghampiri kedua wanita itu dan memberitahukan bahwa mereka akan didenda karena telah membuang puntung rokok sembarangan. Kedua wanita itu sempat merayu Denzel dan Petku, namun mereka tak terpengaruh. Tak lama kemudian, sebuah kendaraan melintas dengan kecepatan penuh yang membuat Denzel dan Petku segera mengejar mereka dan membiarkan kedua wanita itu. Setelah asik kejar-kejaran, mobil itu berhenti. Kemudian Denzel dengan gaya coolnya menghampiri mereka. Di sana mereka berdebat, namun Petku yang mengetahui pria itu bernama Junior, anak dari Dewan Kota, ia mempersilahkan pergi, namun Denzel bersikeras untuk menahan mereka karena melihat setumpuk uang dan bubuk putih di mobilnya. Dengan penuh kekesalan, pacar Junior pun turun dan melubangi ban mobil mereka, lalu pergi begitu saja. Keesokan harinya, di markas kepolisian, seorang pria ingin menemui Komandan Stanescu. Pria ini bernama Aurel, seorang anggota kepolisian yang baru. Di sisi lain, Denzel dipanggil oleh Komandan Stanescu. Di ruangan itu ia dimarahi oleh Komandan Stanescu karena telah membuat masalah di malam itu. Ia juga meminta pada Denzel agar jangan mencoba menahan atau memperlambat kepentingan orang-orang berkuasa. Karena orang yang ditahan malam itu anak dari Apramescu, kepala senator di kota itu. Denzel sempat membela dirinya, namun ia tak sanggup karena di hadapannya adalah komandannya dan harus mematuhi perintahnya. Tak lama kemudian, Aurel dipersilakan masuk untuk bertemu Komandan Stanescu. Di dalam sana, Komandan Stanescu memperkenalkan Denzel dan Petku. Ia juga akan memitrakan Aurel dengan Denzel. Tak lupa juga, ia memberitahu Olive bahwa mereka bertiga sekarang menjadi rekan kerja dan akan melaksanakan sebuah misi. Di awal tugas mereka ialah memberikan sanksi pada pengendara yang memarkir kendaraan mereka tidak teratur. Pemilik mobil datang dan sempat menghina mereka. Awalnya Aurel sempat kesal, namun Denzel mengajaknya pergi dan membiarkan Olive menyelesaikan masalah itu. Kemudian secara tiba-tiba Denzel menerima Aurel sebagai tim khusus, tim yang menjalankan misi rahasia. Aurel sempat ragu karena merasa mereka hanyalah polisi lalu lintas, namun Denzel meyakinkan Aurel bahwa mereka terlihat polisi. Namun di samping itu, mereka juga seorang agen rahasia yang beranggotakan dirinya, serta Olive. Mereka kekurangan orang dan sudah beberapa bulan mereka memantau rumah judi yang diduga tempat kejadian pencurian uang. Dari dalam mobil mereka memantau rumah judi dari kejauhan. Tapi lucunya, terjadi sebuah kekonyolan Denzel. Ia memperlihatkan sebuah peralatan lengkapnya untuk menjalankan misi, salah satunya pistol. Mereka juga melakukan misi itu tanpa diketahui oleh Komandan Stanescu, yang artinya mereka bisa dipenjara selama 7 tahun karena telah meniru sebuah agen. Sebelum masuk ke rumah perjudian, Denzel sempat menggunakan baju detektif yang membuat dirinya terlihat konyol. Kemudian saat di dalam tempat itu,
Ia membuat ulah dengan berpura-pura sebagai seorang agen rahasia. Namun pemilik rumah judi itu menyadari bahwa mereka hanyalah polisi biasa dan mengajak ke ruangan CCTV untuk melihat kejadian pencurian di malam itu. Setelah melihat beberapa bukti, ketika ia ingin kembali ke mobil, Denzel sempat berdebat dengan seorang nenek-nenek karena mengira Denzel seorang pedofil. Singkat cerita, Aurel masuk ke sebuah restoran yang dihadiri orang-orang kaya. Ia dilihat sinis oleh orang-orang itu karena datang dengan menggunakan pakaian training. Di sana juga, Olive sudah menunggunya. Saat tengah asik berbincang, mereka tak menyadari bahwa pelayan di sebelah mereka adalah Denzel yang sedang menyamar. Selanjutnya, mereka mencoba mengelabui para pengunjung dengan berpura-pura menjadi penyanyi di tempat itu. Saat semua orang teralihkan, mereka berhasil mengambil handphone Junior yang di dalamnya terdapat sebuah data bukti pencurian di rumah judi. Namun saat akan pergi dari tempat itu, mereka harus kepergok oleh anggota Junior dan pada akhirnya perkelahian tak dapat terhindarkan. Setelah itu Aurel datang dan mengajak Denzel serta Olive pergi dari tempat itu. Namun anggota Junior tak menyadari bahwa Aurel berhasil mengambil handphone dari saku salah satu dari mereka. Belum lama mereka meninggalkan tempat itu, salah seorang anggota Junior menyadari bahwa handphonenya telah diambil Aurel. Hingga pada akhirnya aksi kejar-kejaran mereka tidak dapat terhindarkan. Sialnya, mereka harus terpojok dan anggota Junior lagi-lagi berhasil mengambil handphonenya. Setelah itu, Denzel mengajak Aurel ke rumahnya. Di sana ia melihat tingkah kekonyolan Denzel diturunkan dari ayahnya yang ternyata orangnya konyol juga. Sebelum pergi, ayah Denzel meminta maaf pada Aurel karena telah berbuat yang aneh-aneh. Ia juga memohon maaf jika Denzel berbuat konyol selama mereka bertugas dan menceritakan mengapa Denzel seperti itu diakibatkan saat masih kecil ia harus berpisah dari ibunya sehingga dirinya lah yang harus selalu merawatnya. Keesokan harinya ayahnya menasihati Denzel bahwa menjadi polisi bukanlah untuk memburu para penjahat, melainkan mendapat gaji besar serta tunjangan pensiun yang banyak. Namun Denzel tidak sepakat dengan perkataan ayahnya. Ia merasa ayahnya saat menjadi polisi selalu bermain aman dan ia tidak mau seperti itu yang menjadi bahan olok-olokan rekan kerjanya di kesatuan. Setibanya di kantor, Denzel dikerjain oleh rekan-rekan kerjanya yang kemudian saat Denzel akan mengerjai komandannya, ia harus mendapat hukuman membersihkan toilet. Kemudian mereka bertiga menghadap Komandan Stanescu. Ia kesal karena sedikit lagi dipensiunkan, dikarenakan ia sudah berkali-kali menyampaikan pada Denzel agar menjauhi Junior, akan tetapi Denzel tetap melakukan itu, yang membuat Komandan Stanescu meminta mereka bertiga ke kantor Abramescu besok untuk meminta maaf. Kemudian Aurel kesal pada Denzel karena telah melibatkannya dalam masalah ini. Denzel yang mendengar itu membuat kekonyolan sehingga suasana yang tadinya tegang menjadi kocak. Esoknya, mereka menemui Nyonya Abramescu. Di sana Nyonya Abramescu menyadari kesalahpahaman antara anaknya dan mereka yang membuat dirinya kesal pada anaknya. Namun mereka bertiga yang merasa bersalah karena mengira Junior yang telah merampok rumah judi dan memohon maaf atas kesalahpahaman ini. Beberapa waktu kemudian, saat akan mampir di sebuah kedai, Aurel menyadari sepatu yang dipakai orang itu sempat dilihatnya tempo hari di video rekaman CCTV, sehingga mereka mengejar orang tersebut. Denzel menangkap orang itu, namun ia terkejut setelah mengetahui ia adalah kakak dari Olive. Denzel menelpon Olive dan mengatakan apakah ia mengetahui tentang pencurian di rumah judi.
karena ia melihat adiknya terekam CCTV saat kejadian. Dan ternyata Olive mengetahui hal itu, hanya saja ia butuh waktu untuk menjelaskan pada Denzel. Denzel yang sangat kecewa menutup telepon itu. Di sebuah gym, Aurel ditanya oleh teman sekantornya apakah Denzel mengetahui sesuatu yang mereka tidak ketahui. Aurel mengatakan bahwa Denzel sudah mengetahui siapa pelaku pencurinya, yaitu kakak Olive. Setelah menceritakan semuanya, ketiga teman kesatuannya itu mengungkapkan sebuah fakta bahwa semua orang di kesatuan sudah mengetahui pelaku sebenarnya, yaitu Junior Abramelescu. Hanya saja mereka tidak bisa menangkapnya karena menganggap seperti keluarga, dan lagian dia anak dari Nyonya Abramelescu, dan sebagai gantinya, kakak Olive lah yang harus ditangkap untuk menutupi semuanya. Mereka juga mengajak Aurel untuk bergabung di tim mereka menjadi polisi yang disuap oleh para pejabat pemerintah. Namun ia tak tertarik dan pergi meninggalkan mereka. Salah seorang menahannya dan mengatakan untuk masalah ini akan lebih baik jika langsung berbicara dengan Komandan Abramelescu yang sedang menunggunya di kantor. Di sisi lain, Denzel didatangi oleh kakak Olive. Ia memberitahukan semuanya pada Denzel bahwa dirinya berteman akrab dengan Junior, hanya saja ia memiliki hutang padanya, sehingga mau tak mau ia membantunya merampok. Denzel sangat kecewa dan menyuruh kakak Olive pergi. Kembali lagi pada Aurel yang mau bertemu dengan Komandan Stanescu. Namun ternyata di ruangan itu adalah Junior dan tak lama kemudian Nyonya Abramelescu masuk di ruangan itu. Nyonya Abramelescu mengatakan bahwa anaknya bersih dari kesalahan dan sudah berubah. Namun Aurel mengeluarkan bubuk putih yang ditemukan di tas Junior beberapa malam yang lalu dan memberikan kesempatan Nyonya Abramelescu mengurusnya sendiri. Namun saat Aurel akan pergi, ia ditahan oleh pengawalnya. Nyonya Abramelescu yang emosi tiba-tiba memukul Aurel hingga ia tersungkur. Keesokan harinya, Denzel mendapati Aurel berada di rumah sakit yang kemudian disusul oleh kedatangan ayahnya yang memberikan semangat pada Denzel agar jangan pernah takut menjadi orang baik. Denzel sedang mempersiapkan beberapa peralatan tempurnya seperti baju anti peluru, pistol karet, bahkan memakai tameng seperti Kapten Amerika yang rencananya ia akan melakukan serangan penghabisan. Denzel dan Olive tiba di suatu tempat yang di sana Junior telah menunggunya. Denzel yang banyak bacot tak menyadari bahwa Olive telah ditarik paksa di tempat lain, dan pada akhirnya Denzel harus melawan mereka sendirian. Perkelahian itu terlihat konyol karena Denzel tak tahu bela diri dan hanya mengandalkan emosi. Tak lama kemudian, teman di kesatuannya datang membantunya. Bersamaan itu pula, ayah Denzel juga datang di tempat itu. Saat Denzel akan menghajar Junior, Nyonya Abramelescu datang dan menodongkan senjata. Tak ingin anaknya mati konyol, ayah Denzel datang mengalihkan perhatian Nyonya Abramelescu dan berhasil merampas pistolnya. Namun sialnya, Denzel harus terkena tembakan di kedua pahanya, dan Nyonya Abramelescu serta Junior berhasil ditangkap. Film pun berakhir dengan Denzel, Aurel dan Olive yang sedang terbaring di rumah sakit.